Halo teman-teman trader, jumpa lagi di channel Hobi Powerbank. Pada hari ini khususnya saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman mengenai nuri kepala hitam. Jadi kita ketahui nuri kepala hitam ini adalah salah satu jenis burung nuri lokal ya, khas dari Indonesia, khususnya di Papua. Ya, jadi endemik atau penyebarannya memang di Papua. Saya akan membahas ciri-ciri dari nuri kepala hitam itu sendiri, yang dimana kita telah ketahui ternyata banyak ya untuk spesiesnya ya, subspesies dari nuri kepala hitam itu sendiri. Nah, di Indonesia itu telah diketahui ada 7 spesies. Ya, lumayan banyak sih ya. Nah, nanti kita bahas ya untuk masing-masing spesiesnya itu dan perbedaan dari tiap spesies. Ini sangat menarik nih. Makanya saya buat konten khusus ngebahas tentang nuri kepala hitam. Kemudian penyebarannya di mana saja ya, supaya kita lebih tahu ya. Serta jenis makanan burung nuri kepala hitam ini di alam liar itu dia makannya apa aja. Oke, kita langsung saja ya mulai membahas spesies dari nuri kepala hitam. Nah, ini dari ciri umumnya kita mungkin sudah sering lah ya, apalagi para breeder itu mungkin udah paham lah ciri-ciri umum dari nuri kepala hitam, dan banyak para YouTuber yang ngebahas tentang perbedaan dari nuri-nuri, baik nuri ternate, nuri kepala hitam, dan jenis nuri lainnya. Cuma di sini saya lebih spesifik atau lebih khusus ke nuri kepala hitam ya. Nah, kita ketahui bahwa nama lokalnya apa? Nuri kepala hitam ya. Kemudian nama latinnya itu Lorius lori, bahasa Inggrisnya Black Cap Lori. Nah, dia memiliki panjang tubuh itu sekitar 29 sampai 33 cm dan berat tubuhnya itu sekitar 163 sampai 260 gram. Nah, ini sih sebenarnya bervariasi ya, tergantung spesiesnya. Ada yang jenis yang kecil itu, nah itu pasti ukuran dan berat badannya pasti berbeda-beda. Ya, nanti itu kita bahas di slide berikutnya. Sesuai namanya ya, nuri kepala hitam. Ya, ciri khasnya adalah dia memiliki mahkota. Ya, mahkota di kepalanya itu yang berwarna hitam. Makanya disebut dia nuri kepala hitam. Persebarannya itu kita ketahui ternyata paling banyak di Papua. Ya, ini di seluruh pulau Papua, kepulauan Papua Barat, di Pulau Waigeo, Pulau Waigeo ini ya. Pulau Waigeo, Papua Barat ini. Baru di Pulau Batanta ini. Kemudian Pulau Salawati ini ya. Kemudian Pulau Misol ini. Ya, jadi keempat pulau ini ya di Papua Barat. Mungkin teman-teman breeder punya pengalaman pernah main ke sini, keempat pulau ini yang saya sebutkan tadi. Kayaknya seru ya kalau punya pengalaman main ke sini terus menyempatkan waktu untuk melihat burung nuri kepala hitam ya, yang masih berada di alam liar. Cuma kita nggak tahu ini masih banyak atau udah berkurang, karena kan sekarang udah maraknya penangkapan secara liar ya. Ya, kemudian ada beberapa di Teluk Cendrawasih. Ya, ini ya, ada 4 pulau yang saya tunjukkan ini. Ada Pulau Biak, Bumfor, Pulau Yapen, Niosnum ya. Jadi di sini juga ada penyebarannya paling banyak di sini ya. Nah, ini untuk jenis-jenisnya. Jadi wah, banyak ya ternyata ya. Spesiesnya itu ada 7 untuk di Indonesia. Saya nggak tahu untuk yang di daerah lain ya. Cuma yang saya dapatkan berdasarkan sumber yang saya dapat itu 7 jenisnya ya. Yang pertama itu Lorius lori. Nah, mungkin yang di dalam kurung ini nama-nama penemunya ya, dan tahun ditemukannya. Kemudian yang kedua Lorius lori cyanusian. Mohon koreksi ya kalau saya mungkin salah dalam penyebutan namanya, soalnya ini kan nama-nama ya Latin lah ya. Lorius lori. Yang ketiga Lorius lori erythrothorax. Kemudian yang 4 Lorius lori salvadori. Yang kelima Lorius lori joviensis. Yang keenam Lorius lori somu. Yang ketujuh Lorius lori viridi chrysalis. Ya, ini sangat menarik ya. Kita harus
paham lah, maksudnya sebagai breeder itu mungkin dengan mempelajari tiap ciri khas dari masing-masing spesies ini sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi bila mana teman-teman sudah paham dengan tiap ciri-ciri khas dari setiap spesies nuri kepala hitam ini, ya akan lebih punya kepuasan tersendiri ya. Maksudnya ketika beli atau kita memelihara, kita tahu sendiri, oh ini jenis nuri kepala hitam yang spesiesnya apa gitu ya. Nah yang pertama ini Lorios lori. Nah ini mah yang paling sering ya, yang kita pelihara khususnya para breeder. Nah ini paling favorit lah, karena ini biasa sering kita sebut nuri kepala hitam yang rompi ya. Nah jadi cirinya apa? Cirinya itu dia memiliki kerah. Kalau saya pribadi saya sebutkan kerah aja ya. Nah, kerah ini kerahnya nih, kerahnya di sini. Nah berwarna biru tua ya, di daerah tengkuknya ini ya. Nah kemudian dia memiliki dada ya berwarna biru juga ya, sehingga kerah dan biru di dadanya ini saling menyatu ya, sehingga membentuk rompi gitu. Ini rompi. Ini yang mungkin lebih booming ya, lebih mahal juga karena bentuknya unik, lucu. Jadi banyak diincar oleh para breeder. Oke, untuk sayap ya kurang lebih sama ya, hijau, kemudian bagian tengahnya ini berwarna kuning, kemudian bagian pantatnya ini ya, bagian bokong bawah, bulu pantat bagian bawah, dan pahanya ini warna biru sama ya gitu. Kemudian untuk burung yang masih muda atau yang belum dewasa itu biasanya mantel atau kerahnya nih ya, kita sebutnya mantel atau kerah, itu dia belum menyatu dengan warna biru di dadanya, masih terpisah. Tapi seiring bertambahnya usia, dia akan menyatu, membentuk seperti rompi. Untuk penyebarannya meliputi Papua dan Papua Inral. Nah, kemudian ada yang kedua Lorius lori cyanusen. Nah, kalau ini cukup jarang ya, dan ini katanya khas dari Pulau Biak ya penyebarannya. Ukurannya lebih kecil. Ini yang biasa sering orang bilang nuri biak ya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu dia antara mahkota ini ya, kepala hitamnya ini, bulu hitam di kepalanya ini menyatu dengan tengkuknya ini atau mantelnya ini ya, menyatu di sini. Nah, kita coba bandingkan yang sebelumnya. Ini kan terpisah ya. Kepala hitamnya ini dengan mantelnya ini terpisah oleh bulu warna merah ya. Jadi seakan-akan terpisah. Sedangkan untuk yang cyanusen atau nuri biak itu dia menyatu. Ini nyatu ya, nyatu. Terus mantelnya ini warnanya biru cerah. Beda sama ini, birunya biru gelap. Kalau yang ini dia birunya biru terang ya. Kemudian bagian biru di dadanya tidak semuanya ya, setengah-setengah lah, setengah sini, setengah bagian atas itu merah ya, bulunya merah menyatu dengan bagian leher depan dan pipinya. Nah, setengah bagian bawahnya berwarna biru tapi tidak banyak ya. Kemudian setelah itu ada warna merah lagi di bawahnya ya, dia selang-seling ya, biru merah biru merah. Terus ini mantelnya atau kerahnya menyatu, bagian atasnya ini menyatu dengan mahkota hitam di kepala. Nah ini penyebarannya tadi udah saya singgung di Pulau Biak, dan ini ukurannya kecil ya. Ya mungkin ada dari teman-teman breeder punya yang jenis ini, boleh nanti komen di kolom komentar ya. Ini sangat jarang juga ini yang punya ya, unik juga. Oke, next yang ketiga itu Lorius lori erythrothorax. Nah, dari namanya saja ini bisa kita gambarkan ya. Erythro itu kan merah ya, thorax itu dada, jadi dada merah. Ya, di sini bisa kita bayangkan ya. Ini mantel atau kerah yang berwarna ungu melingkar tidak penuh pada bagian leher. Nah, ini ya, mantel atau kerahnya ini tidak penuh. Ya. Kemudian ciri khasnya adalah ya sama tadi kayak nuri biak. Nah, dia ada warna biru di dadanya ya, tapi tidak membentuk rompi ya, karena tidak ada
tidak tersambung antara mantel dan warna biru di dadanya. Ini terpisah dengan bulu merahnya ya. Namanya erythrothoraks ya, berarti dada merah, berarti dominan merah di dadanya ya. Ini dominan merah. Untuk penyebarannya itu di Papua bagian selatan yang meluas ke arah Papua Nugini. Nah, Papua Selatan dan Papua Nugini. Dan ini juga cukup banyak ya di kalangan breeder. Banyak ini burung ini. Nah, kemudian yang keempat, nah ini favorit juga nih di kalangan breeder ya. Saya pribadi punya burung jenis ini ya, Lorius loris salvadori. Ya, dia punya rompi juga. Cuma kalau saya pribadi bisa mengatakannya rompi letak rendah ya. Yang dimana tadi yang pertama Lorius lori itu rompi letak tinggi karena kerahnya di atas ya. Nah, kalau ini salvadori rompi letak rendah karena kerahnya gantungan rompinya berada di bawah ya, gitu. Dan dia ada tali rompinya ya, cara awamnya lah biar mudah memahaminya. Ada tali rompinya di sini. Nah, sedangkan di erythrothoraks dia terpisah. Di sini tidak ada tali rompinya, dia cuma murni dada berwarna biru tua ya, ini juga. Nah, tidak ada tali rompinya yang menyatu ke bagian punggung belakang bawah sayap dari burung tersebut. Ya, coba diperhatikan ya teman-teman. Ini beda ya, ini nggak ada talinya. Dia cuma bentuk begini saja, persegi, berwarna biru udah titik. Sedangkan ini dia ada talinya ya. Ini jelas nih. Ya, seakan-akan rompi juga ya, bentuk rompi, tapi rompinya letaknya di bawah, agak di bawah. Nah, sehingga dadanya juga masih bagian atasnya masih berwarna merah gitu. Kemudian yang kelima Lorius lori joviensis. Nah, ini kurang lebih sama ya, sama dengan salvadori ya, dia ada tali rompinya juga, rompinya letak rendah. Nah, cuma yang membedakan mungkin di sini dikatakan adalah warnanya lebih pucat ya, warna biru di rompinya sama warna merah di dadanya. Penyebarannya di Pulau Yapen, tadi kan udah ada saya singgung di depan ya, Pulau Yapen di mana letaknya. Terus di Numfor ya. Kemudian ini yang jarang nih ya, mungkin saya pribadi baru tahu ini kalau ada jenis ini ya. Jadi namanya Lorius lori somu. Nah, ini dikatakan tidak memiliki kerah ungu di tengkuk. Untuk penyebarannya di Pulau Papua bagian tengah dan daerah bagian selatan Papua Nugini. Nah, unik ya. Di sini nggak ada kerahnya ya, mantelnya warna biru nggak ada, dadanya juga murni merah semua. Hampir menyerupai Nuri Ternate ya. Cuma dia ada sininya mahkota hitamnya sini ya. Oke, next. Nah, ini jenis Lorius lori viridi chrysalis. Nah, ini dia warna di dadanya ini warna hitam ya, bukan warna biru gelap. Biasanya kan pada umumnya itu warna biru ya, biru gelap gitu kan, biru keunguan lah ya. Nah, sama di mantel atau di kerahnya ini juga warna biru, tapi ini warna hitam, ini juga warna hitam. Sorry, ini saya dapat fotonya di ini ya, sumbernya ya, Wikimedia dari Commons ini. Itu pun ya burungnya udah mati nih. Saya nggak nemu juga sih yang masih hidup. Tapi saya pernah ketemu di YouTube ya, YouTube apa di Facebook gitu. Ada yang punya nuri kepala hitam tapi warnanya ininya, bulu di dada sama di kerahnya ini, di mantelnya ini warna hitam. Iya, mungkin siapa tahu teman-teman juga punya ya, spesies ini hebat tuh, keren. Kayaknya langka juga ya, bisa warna hitam gitu. Iya, soalnya saya pernah lihat sih yang punya itu. Saya pikir kelainan genetik, ternyata setelah saya pelajari masuk dalam salah satu subspesies dari nuri kepala hitam, namanya ini Lorius lori viridi chrysalis. Ya. Yang membedakan dia warna hitam semua di dada sama di tengkuknya ini. Penyebarannya Papua bagian utara dari Teluk Humboldt sampai Sungai Mamberamo. Ya, itu sih. Kemudian untuk habitat dan makanan ya dapat kita temuin dengan sampai ketinggian 1.200 meter ya, dan jarang sampai 1.750 meter. Tinggi juga ya terbangnya ya. Biasanya
berpasangan ya, burung ini kan berpasangan dan berkelompok ya. Untuk makanan di alam liar, mereka ini suka makan nektar. Nektar ini apa ya? Coba nanti komen ya, nektar apa? Apa? Serbuk, sari bunga atau sari buah? Boleh nanti komen di bawah ya. Kemudian bunga, buah seperti apel, pir, jeruk, buah kaktus, wortel, jagung, dan juga serangga. Oh, makan serangga juga. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.